أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. Alhamdulillah. Oh ya teman-teman, sebelum kita mulai kepada beberapa pertanyaan-pertanyaan, akan saya sampaikan bahwa besok malam ya adalah merupakan salah satu dari malam-malam mulia dalam bulan Ramadan, yaitu malam pertama, yaitu malam Lailatul Qadar, atau juga disebut sebagai malam Ahli Badr, malam haulnya Ahli Badr, karena pada malam 17 itu adalah terjadinya perang Badar ya pada tanggal 17 Ramadannya, dan itu adalah merupakan malam yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam tersebut doa-doa menjadi lebih mustajab dibandingkan dengan waktu-waktu yang lainnya. Bulan Ramadan itu sendiri merupakan malam di mana doa-doa menjadi mustajab. Nah, pada malam 17 ini lebih mustajab lagi gitu. Karena itu juga merupakan malam terjadinya perang Badar, di mana pada malam dan pada malam tersebut juga baik apabila kita membaca doa atau membaca nama-nama dari ahli-ahli Badar ya, yang ikutan perang bersama dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di saat perang Badar gitu. Nah, kalau teman-teman punya tuh catatannya, ada di kitab Mukhul Ibadah namanya, itu bisa dirujuk di sana, namanya Jaliyatul Qadar fi dzikr asma ahli Badar. Nah, kalau misalnya nggak ada, sekurangnya kita membaca besok malam itu sholawat Badar. Sholawat Badar yang memang disebutkan di situ bi ahlil badri ya Allah. Saya rasa teman-teman pada punya itu ya catatannya, atau dengan mudah mendapatkannya di Google ataupun dimanapun. Nanti juga saya akan share insyaallah di
Instagram saya ya, sholawat badar, sholawat dengan menyebutkan ahli badar. Yang ini loh, yang Salatullah salamullah ala taha rasulillah, Salatullah salamullah ala yasin habibillah, tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Nah, sholawat itu dibaca besok malam, karena besok malam adalah merupakan Lailat Hauliyat Ahl Badr, malam terjadinya perangan Badar yang terjadi pada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW dan para sahabatnya yang berperang pada bulan Ramadan, malam 17 atau hari ke-17 Ramadan pada tahun kedua dari hijrahnya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Mudah-mudahan kita semua tidak terhalangkan dari keberkahannya Ashabul Badr. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita mulai masuk pada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk sekarang ya. Pertanyaan pertama datang dari N Aini 95. Mungkin Nur Aini nih ya. Nur Aini menanyakan, Assalamualaikum Ustazah, bagaimana menghindari sikap pria? Bukan diceritakan ke orang-orang, akan tetapi kadang refleks dalam hati merasa diri lebih baik dari orang lain karena mengamalkan suatu perbuatan baik. Nih ya, ini kalau enggak diceritakan atau tidak memperlihatkan kepada orang lain namanya bukan ria, akan tetapi ujub ya. Jadi ini ada beberapa penyakit-penyakit hati. Ria itu artinya adalah senang ketika orang lain melihat, itu namanya ria. Nah, kalau senang orang lain mendengar cerita tentang kita dengan kelebihan kebaikan kita, itu namanya sum'ah. Nah, kemudian ada lagi merasa diri lebih baik dari orang lain, atau merasa diri merasa diri lebih mulia daripada orang lain, itu namanya adalah ujub, bangga sama diri melakukan sesuatu kebaikan, itu namanya ujub. Sementara sombong adalah merasa diri lebih baik daripada orang lain, gitu ya. Jadi bedanya antara ujub sama sombong itu, kalau ujub itu diri sendiri aja, nggak pakai ada perbandingan sama orang lain, itu udah ujub gitu kan, merasa diri mulia, merasa diri melakukan kebaikan, wah saya kayaknya udah ahli surga nih, kayaknya saya memang ya luar biasa sekali saya ini ya, saya sangat solehah sekali, saya sangat ahli ibadah sekali gitu, itu namanya ujub. Sementara kalau sombong itu ada perbandingannya, saya lebih mulia dari dia, saya lebih baik daripada dia gitu ya, itu namanya adalah kesombongan gitu. Jadi semuanya ini adalah merupakan penyakit-penyakit hati yang bisa menggugurkan amal perbuatan gitu. Kata Nabi Muhammad SAW mengenai ria itu adalah keinginan untuk pamer, ria itu adalah rasa suka ketika diri pamer gitu ya, rasa suka ketika diri pamer atau ketika amal ibadah kita dilihat oleh orang lain, itu namanya ria. Nabi Muhammad SAW mengatakan tentang ria ini, ria yadubbu fi qalbi ummati kadabi bin naml. Kata Nabi Muhammad, ria itu mengetuk-ngetuk hatinya umatku, atau bersuara, berdesis gitu ya di hati umatku itu seperti suara desisannya semut. Artinya sangat lembut banget gitu, kayak hampir nggak kedengeran, tapi padahal sebenarnya niatnya mau ria gitu. Niatnya itu sebenarnya mau pamer gitu, seneng kalau orang lain tahu ibadah kita gitu, senang kalau orang lain dengar ibadah kita, senang kalau orang lain mendapati kita sedang mengerjakan ibadah-ibadah gitu ya. Itu yang itu termasuk ria. Bahkan termasuk ria juga kalau misalnya kita cerita kayak begini nih, wah saya hari ini cuman bisa dapat 1 juz Quran nih, padahal biasanya 3 juz Al-Quran. Itu juga merupakan bagian dari ria juga itu ya. Jadi kayak menceritakan bahwa sekarang ini tidak melakukan ibadah yang lebih baik daripada yang sebelumnya gitu. Itu juga merupakan bagian dari ria. Kadang-kadang kita ria karena tidak melakukan gitu kan.
Misalnya kayak yang, wah hari ini saya nggak duha nih, padahal saya biasanya nggak pernah tinggal tuh duha gitu. Wah saya hari ini nggak baca zikir nih, padahal saya biasanya nggak pernah tinggal tuh zikir gitu. Nah ketika kita sebutkan kepada orang lain, di hadapan orang lain, itu bagian dari sum'ah atau ya bagian dari riya juga gitu ya, bagian dari pamer terhadap ibadah tersebut gitu. Nah ini bisa mengurangi amal ibadah tersebut gitu kan, atau bahkan bisa menghabiskan amal ibadah tersebut gitu. Sebab memang Allah Subhanahu wa taala aghna syuraka, katanya Allah dalam salah satu hadis qudsinya, ana aghna syuraka, aku nggak butuh sama saingan, aku nggak perlu sama saingan. Jadi kalau ada orang melakukan sesuatu karena orang lain gitu, Allah itu angkat tangan dari dia gitu. Allahnya kayak yang, oh buat dia nih, ya udah deh, nggak usah buat saya kalau gitu. Seperti itulah kurang lebih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan keikhlasan kepada hati kita insyaallah. Nah, ini bagaimana menghindarinya? Mesti kita ingetin terus sama hati kita itu bahwa orang lain itu nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu katanya Sayyidil Habib Umar bin Hafid, guru kami, selagi di hati kamu itu masih gede peran orang lain untuk kamu mendapatkan satu kemanfaatan atau untuk menghindarkan kamu dari satu keburukan, begitu ya, maka selagi itu pula kamu gak akan bisa menghindarkan riya dalam diri kamu gitu. Kata beliau seperti itu. Artinya bahwa riya ini bisa kamu hilangkan dengan kamu mengurangi peran orang lain dalam hati kamu. Dalam artian kamu merasa bahwa orang gak bisa buat apa-apa kok gitu. Tidak ada yang benar-benar bisa melakukan apapun kepada kita kecuali Allah SWT. Orang bisa melakukan apapun itu ketika dia bersamaan dengan kehendak Allah SWT kepada kita gitu. Selebihnya bahkan daun jatuh pun gak jatuh kok kecuali dengan izin Allah. Bahkan kamu tidak bisa melangkah kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus selalu kita tekankan kepada diri kita gitu. Makna la mani alima a'ta adalah satu pemilik kekuatan yang sejati. Kita mesti ingat itu dalam hati kita. Maka gak usah pakai ngejilat-jilat siapapun teman-teman, gak usah pakai nyuap-nyuap siapapun teman-teman. Mau atasan kek, mau bawahan kek, mau siapapun, gak ada yang bisa ngasih kalau Allah Subhanahu wa taala gak mau ngasih. Dan gak ada yang bisa menghalangi ketika Allah Subhanahu wa taala hendak memberi gitu. Jadi pandangan orang gak sebegitu pentingnya buat kamu. Lebih baik cari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Nggak apa-apa kok orang lain nggak tahu, nggak apa-apa, Allah tahu kok gitu. Iya, orang lain nggak tahu amal ibadah kamu, nggak apa-apa kok gitu. Allah kan tahu gitu. Jadi itu terus kamu ingatkan hati kamu, terus-terusan ingatkan terus hati untuk menghindari sifat riya ya gitu. Nah kemudian kalau kamu merasa kok saya susah ya Ustazah untuk menghindari rasa bahwa diri ini lebih baik daripada orang lain gitu. Terutama ketika kita melihat orang-orang yang bermaksiat begitu kan ya. Ketika kita melihat orang-orang yang ibadahnya mungkin jangan kan yang sunnah gitu, yang fardu-fardu aja mereka teledor atau mereka ninggalin gitu. Jadi kalau pas kita lihat, nah itu kita jadi ngerasa diri kita lebih baik daripada orang lain gitu. Ini teman-teman saudaraku sekalian, rasa yang seperti ini juga rasa yang nggak baik, yaitu adalah kesombongan gitu kan. Lihat bagaimana Iblis kan juga kayak begitu tuh. Iblis itu merasa dirinya lebih baik daripada Adam gitu. Dan iblis untuk merasa dirinya lebih baik daripada Adam, dia punya loh sebabnya gitu. Bukan yang dia ujuk-ujuk ngerasa diri lebih baik daripada orang lain. Dan itu adalah sesuatu hal yang sering kita rasakan gitu ya. Bahkan ketika kita nggak punya alasan merasa lebih baik daripada orang lain, kadang-kadang kita juga merasa seperti itu teman-teman. Artinya bahwa iblis itu aja ngerasa lebih baik daripada Adam, dia punya alasan-alasannya teman-teman sekalian. Dia diciptakan Allah lebih duluan daripada Adam, dan dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Ghazali dalam kitabnya di Minhajul Abidin mengatakan bahwa ma min buk'ah min biqa'il ard ila waqad sajad
fihi iblis sajdah. Di bumi ini iblis itu udah pernah sujud di semua jengkal buminya loh. Di semua jengkal tanahnya tuh iblis sudah pernah sujud gitu kan di bumi ini. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menghancurkan bangsa jin yang dulu tinggal di atas muka bumi ini, Allah hancurkan semuanya kecuali iblis. Iblis ini diangkat sama Allah Subhanahu wa taala, ditaruh di surga, ditaruh di kalangan di kalangan langit gitu ya. Padahal dia bukan termasuk dari malaikat. Dan dari bagusnya ibadahnya iblis, di langit pun dia juga sujud sama Allah Subhanahu wa taala. Dia juga ibadah pada Allah Subhanahu wa taala sampai dapat julukan tawusul malaikah, burung meraknya malaikat, padahal dia bukan termasuk dari kalangan malaikat. Si iblis ini, teman-teman. Allah kemudian menciptakan Adam. Allah kemudian bilang sama semua malaikat, wahai malaikatku yang ada di langit ini gitu ya, ya malaikatis juduli Adam. Wahai malaikat, semuanya sujudlah kalian kepada Adam. Semuanya sujud. Kenapa gitu semuanya sujud? Walaupun Adam ini diciptakan baru-baru aja loh, dan terang-terangan malaikat itu semuanya juga diciptakan lebih dulu daripada Adam, dan mereka beribadah jauh lebih dulu daripada Adam, tapi mereka semuanya sujud karena ketika mereka mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, mereka nggak ngelihat apa bentuk perintahnya. Selagi yang memerintahkan Allah sami'na wa ta'na, udah gitu aja gitu. Allah Tuhan kami, Allah Tuhan kita, Allah perintahkan kita kerjain. Udah, gak ada urusan yang lain-lain gitu. Gak usah lihat-lihat apa bentuk perintahnya. Nah, si iblis, ini dia malah justru bodoh iblis ini ya. Ketika diperintah, dia gak lihat siapa yang memerintah gitu kan. Makanya Allah ketika marah kepada iblis bilangnya, id amartuk. Wahai iblis, kenapa kamu gak mau sujud? Id amartuk, padahal aku yang memerintahkan kepadamu. Gitu kan. Iblis ketika diperintah untuk sujud itu dia nggak ngelihat siapa yang memerintah gitu, akan tetapi lihat apa dulu nih perintahnya. Nah ini teman-teman, bedakan gitu ya, kekritis terhadap agama itu bukan sesuatu hal yang tercela sebenarnya, akan tetapi kamu itu kalau diperintah itu selagi jelas-jelasan Allah Subhanahu wa taala yang memerintah, ya nggak usah pakai kebanyakan tanya, kerjain aja gitu. Oh, kenapa kita harus pakai jilbab? Oh, mungkin karena zaman itu negara Arab begini bla bla bla. Nggak usah pakai begitu-begitu gitu kan. Selagi Allah Subhanahu wa taala yang perintah, sami'na wa ta'na, kita dengar dan kita laksanakan. Udah nggak usah kebanyakan omongan-omongan gitu. Nah si iblis ini udah salah dia dari awalnya gitu. Ketika diperintah dia nggak melihat siapa yang memerintah. Dan kemudian jawabannya ketika Allah Subhanahu wa taala nanya, "Kenapa kamu enggak mau sujud wahai iblis?" Iblis malah ngomong gini, "Ana khairun minhu." Aku lebih baik daripada dia. Alasannya, "Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." Dia nyari nisbat. Aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan dia dari api, engkau ciptakan dia dari tanah, sementara engkau ciptakan aku dari api. Iblis merasa bahwa api lebih mulia daripada tanah. Tanah diinjak-injak gitu kan, sementara api itu kan bisa membakar, api bisa melakukan banyak hal-hal yang dramatis, api bisa memasak, bisa sangat bermanfaat gitu. Itu dalam pikiran si iblis gitu kan. Nah ini aja Allah Subhanahu wa taala kemudian mengusir iblis, teman-teman, bersama dengan seluruh ibadah yang Allah Subhanahu wa taala yang dia telah kerjakan buat Allah Subhanahu wa taala. Allah tutup mata dari semua ibadahnya, dan kemudian fakhruj minha fa innaka rajim. Keluarlah kamu wahai iblis dari bumi, dari surga ini, turunlah kamu ke bumi, fa innaka rajim, sesungguhnya kamu terkutuk. Iblis dengan segala ibadahnya, iblis dengan segala logikanya, yang merasa dirinya lebih baik daripada Adam, segitu aja Allah Subhanahu wa taala tutup mata ketika dia merasa bahwa dirinya lebih mulia daripada Adam gitu. Lantas apa yang membuatmu merasa lebih mulia daripada siapapun gitu kan? Sekarang gini aja deh gitu, ngelihat orang itu ngelihat Allahnya aja gitu. Mereka makhluknya Allah. Selagi makhluknya Allah, masih sangat mungkin untuk menjadi seseorang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak pernah tahu. Bahkan kepada penjahat paling laknat sekalipun, pandanglah ia dengan pandangan penuh rahmat. Teman-teman serius sekalian, karena kita nggak pernah tahu gitu, nggak pernah tahu bagaimana akhir kehidupan dia. Bisa jadi sekarang dia memang mengerjakan kemaksiatan, tapi besok lusa
seterusnya minggu depan, bulan depan, kita nggak pernah tahu. Bahkan kadang-kadang ada orang yang sekarang berada dalam keadaan yang benar-benar berbuat maksiat, benar-benar berbuat dosa, kemudian hidayah datang dan subhanallah orang tersebut dinaikkan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya kemuliaan. Kita nggak pernah tahu. Karenanya nilai kita itu kan sebenarnya tergantung dari bagaimana Allah Subhanahu wa taala menilai kita. Nggak usah fokus sama diri merasa lebih baik atau apa. Tiap kali kita merasa seperti itu, kita bilangin aja, tahu dari mana gitu. Saya belajar untuk mengatakan hal yang seperti itu kepada diri saya. Setiap kali merasa diri lebih baik daripada siapapun, saya tanyain, kamu tahu dari mana? Emang kamu udah dapat jaminan dari Allah? Emang udah ketulis nama kamu di pintu surga? Emang kamu udah pasti bakalannya di akhirat nanti ada di belakang Nabi Muhammad? Gak pernah tahu kan? Selagi kamu gak pernah tahu gitu, maka jangan pernah menghukumi siapapun dan jangan pernah menghakimi siapapun juga gitu. Jangan pernah melabeli diri sebagai ahli surga sementara kita gak pernah tahu kok gitu. Jadi sekalian saya muliakan, tetaplah rendah hati, tetaplah rendah diri, kita nggak pernah tahu. Bahkan setiap kali kita berhasil melakukan satu amal ibadah misalnya gitu ya, nggak usah yakin merasa diri lebih baik gitu kan. Sebab kita juga nggak pernah tahu nih amal ibadah kita ini terima apa enggak sama Allah. Kalaupun memang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita melaksanakan amal ibadah, bukankah itu pada akhirnya juga hidayah dari Allah juga? Bukannya itu juga adalah merupakan karunia dari Allah juga? Takutnya malah kalau kita dengan ibadah kita itu kita ngerasa lebih baik daripada orang lain dan lain sebagainya, takut malah diambil balik gak sih hidayahnya? Takut malah diambil balik gak sih karunianya gitu? Ini orang gak ngerti terima kasih nih, baru dikasih gitu aja udah ngerasa lebih baik daripada orang lain, diambil balik aja deh gitu. Nah itu yang kita khawatirkan terjadi pada diri kita. Maka biarkan nilai kita ada pada penilaian Allah Subhanahu wa taala menilai kita, dan cukupkanlah apa yang terjadi pada manusia biarkan menjadi rahasia antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Mari sibuk memperbaiki diri kita tanpa pernah sibuk melihat bagaimana amal ibadah orang lain. Cukup kita melihat ke depan, nih apa yang akan ada di depan ini belum tentu teman-teman. Kenapa mesti sibuk ngelihat-lihat yang ada di belakang-belakang kita gitu? Takutnya malah nabrak-nabrak nantinya. Ya, bismillah. Baik, kemudian pertanyaan yang kedua datang dari Eni Alian. Iya, Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya, kalau kita haid di waktu biasanya bisa sampai 7-8 hari. Ketika Ramadan, haid hanya 6 hari, setelah itu darah berhenti. Esok harinya haid keluar lagi. Apakah 1 hari yang bersih tersebut dikatakan sah untuk sholat dan puasa Ustazah? Syukron Ustazah, semoga komen ini dibalas. Semoga pertanyaan ini dibalas ya. Baik, Eni Alian, hari yang kita suci dari mens itu, padahal itu masih ada di hari-harinya haid gitu ya. Itu ada 2 pendapat, ada qaul sahab, ada qaul laqat. Ada pendapat yang mengatakan bahwa harinya dipungut-pungutin aja. Jadi hari yang suci dia puasa, ya udah sah gitu puasanya. Ada juga pendapat yang sahab itu ditarik. Harinya ditarik-tarikin gitu. Artinya bahwa kalau dia masih berada dalam masa haid, ya berarti puasanya juga nggak sah gitu. Artinya wajib diqadha lagi. Nah, dari 2 pendapat ini, yang mu'tamad atau yang paling banyak diambil pendapat sama para ulama adalah qaulus sahab ya. Adalah qaulus sahab, artinya yang harinya itu ditarik-tarikin. Artinya dalam artian, kalau misalnya ada orang nih mensnya 8 hari, tapi pas hari ke-6 itu dia udah suci dan dia udah puasa gitu kan. Tanggal 6, tanggal 7 dia udah puasa, tanggal 8-nya ternyata keluar darah lagi. Nah itu tanggal 6 sama 7-nya itu juga harus diqadha karena dia masih termasuk bagian dari haid, sebab hari haidnya itu narikin yang lain. Maksudnya tanggal 1 sampai tanggal 8 itu ya udah jadi satu kumpulan, yang bersihnya yang dia puasa itu juga ketarik juga gitu, ketarik sebagai bagian dari haid juga karena memang masih pada masa haid gitu. Nah itu seperti itu gitu ya. Nah, jadinya
karena ini memang pendapat kebanyakan para ulama, maka hari yang kamu tadi ini udah puasa, yaitu tanggal 7-nya itu ya, kamu puasa, kemudian besoknya tanggal 8 itu kamu haid lagi, nah itu tanggal 7-nya itu juga harus diqadha nantinya ketika sesudah lebaran nanti, gitu ya, harus diqadha juga sebagaimana kamu mengqadha hari-hari yang kamu tidak berpuasa. Itu mengikuti pendapat kebanyakan dari para ulama. Nah, akan tetapi karena memang juga kamu waktu itu enggak tahu apakah akan suci atau enggak, gitu ya. Ketika kamu itu sudah suci, memang sebaiknya kamu memang mandi dan puasa gitu. Urusan bahwa ternyata kemudian keluar lagi, yaitu memang ternyata masih ada sisa haid gitu kan, nanti tinggal diqadha aja gitu. Tapi bahwa hari-hari yang kamu suci itu kamu memang diwajibkan untuk berpuasa, kecuali kalau misalnya kayak gini nih, kamu biasa mens 6 hari 7 hari, ini kok baru tanggal 3 udah suci ya. Nah itu kamu bisa tetap nunggu teman-teman. Kamu bisa nunggu 1 kali 24 jam. Kalau memang dalam waktu 1 kali 24 jam itu nggak keluar lagi, ya kamu silahkan suci. Tapi kalau misalnya 1 kali 24 jam sebelum itu kamu udah keluar lagi darahnya gitu, yang nggak harus setiap kali bersih, kamu mandi, kamu puasa, kemudian kalau misalnya keluar darah lagi kamu makan gitu. Nggak kayak gitu teman-teman. Akan tetapi kalau memang belum waktunya, itu kamu masih boleh diperkenankan untuk menunggu sepanjang 1 kali 24 jam gitu ya. Mengikuti qaul sahab ini kamu perlu untuk mengqadhanya nanti sesudah bulan Ramadannya habis, maksudnya bulan Syawal dan lain sebagainya, silahkan untuk mengqadha. Akan tetapi buat orang-orang yang memang puasanya jadi bermasalah karena haidnya memang suka datang dalam keadaan tidak teratur ya. Misalnya begini nih, ada orang nih biasanya ini juga karena hormonal yang tidak seimbang ya, entah karena dia konsumsi alat kontrasepsi misalnya gitu ya, konsumsi kayak dia pakai pil penghambat haid misalnya, atau pil untuk mencegah hamil misalnya gitu. Ini biasanya suka jadi berantakan jadwal menstruasinya. Termasuk juga orang dengan berat badan yang tidak seimbang, entah karena sedang naik-naiknya berat badannya, maksudnya lebih berat badannya, atau berat badannya kurang. Ini memang ada keseimbangan hormonal yang tidak seimbang ya. Ada hormonal yang tidak seimbang sehingga menjadikan jadwal menstruasinya itu jadi tidak teratur. Nah, yang kayak begini ada nih kadang-kadang kasus misalnya kayak yang dia 5 hari keluar darah gitu kan. Abis itu dia suci udah dapat 3 hari, 4 hari, 5 hari, bahkan mungkin 6 hari, kemudian keluar darah lagi gitu. Ini darahnya apa nih? Nah itu kan terhitungnya selagi masih dalam masa 15 hari dan darahnya itu sama-sama kuat gitu kan ya, itu terhitungnya kan masih mens semua tuh. Nah pada kasus-kasus yang seperti ini diperkenankan orang tersebut untuk mengikuti pendapat qaulul laqat ya, yang tadi saya sampaikan, yaitu yaltaqitul ayyam. Dia ngambilin hari-harinya gitu, hari-hari yang dia menstruasi dan dia nggak puasa, dan puasanya juga memang nggak sah, dan hari-hari yang dia bersih dia puasa, itu juga puasanya sah gitu, dengan mengikuti pendapat qaulul laqat yang tadi setelah saya sebutkan begitu ya. Jadi saya kira jelas ini untuk yang tadi bertanya ini ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti dengan jelas insyaallah. Kemudian pertanyaan yang berikutnya datang dari Irma Firnanda. Ya, Irma Firnanda menanyakan, Assalamualaikum Ustazah, izin mau bertanya, bagaimana hukumnya jika seseorang ayah lupa akan tanggung jawabnya dan tidak pernah memberi nafkah kepada sang anak, namun ketika kita meminta pasti terjadi pertengkaran. Baiknya gimana ya Ustazah? Apa kita tetap meminta saja? Itu berarti kita mengingatkan juga akan tanggung jawabnya, atau kita diem dan biarkan saja karena menghindari pertengkaran? Semoga banyak yang nge-like karena butuh sekali jawaban ini. Terima kasih Ustazah. Baik ya, Irma Firnanda. Irma, jadi begini nih, kalau kamu punya orang tua, dia nggak lupa sih, dia lalai. Lupa tuh saya kira lupa itu kan kayak yang lupa naruh kunci di mana gitu.
selama ini yang saya rasa itu ayah yang tidak menafkahi anaknya bukan karena lupa gitu ya. Nggak yang, ya bulan ini ayah belum ngasih loh. Oh iya, ayah lupa kalau ayah punya anak. Kan nggak gitu ceritanya gitu ya. Saya kira bukan berarti dia lupa gitu. Akan tetapi dia lalai untuk menafkahi anaknya. Begini nih, teman-teman saudaraku sekalian. Gitu ya, kalau dari sisi ayahnya itu adalah tanggung jawab dia gitu, yang seharusnya dia jangan lalaikan. Sebagaimana kita ini diperintah Allah Subhanahu Wa Taala kan untuk sholat, untuk zakat, untuk puasa, begitu ya. Kita juga seharusnya kewajiban kita adalah untuk juga kewajiban kita yang terkait dengan orang lain, untuk tidak berbuat jahat kepada orang lain, untuk menafkahi anak istri bagi seorang suami gitu ya, bagi seorang ayah gitu kan. Itu juga adalah kewajiban. Sama halnya dengan kalau kita punya orang tua yang orang tua kita sudah tidak mampu untuk mencari nafkah bagi dirinya sendiri dan dia memang tidak punya nafkah untuk menafkahi dirinya sendiri, maka kewajiban itu jatuh pada anak-anaknya gitu. Nah, anak-anaknya ini punya kewajiban untuk memberi nafkah bagi orang tuanya. Itu adalah kewajiban yang memang Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan kepada sang anak tersebut gitu. Nah, jadi kewajiban ini nih tidak boleh diingkari oleh siapapun ya, harus dilaksanakan gitu. Kalau tidak dilaksanakan ya dia berdosa gitu kan. Dan urusan kayak yang, waduh saya nggak mampu nih untuk menafkahi anak saya, karena jangankan menafkahi anak saya, menafkahi keadaan saya aja ini udah susah nih. Menafkahi anak saya yang sekarang aja ini udah susah, gimana dengan menafkahi anak saya dari pernikahan saya yang sebelumnya. Nah itu adalah ilusi, itu adalah halusinasi yang suka ada dalam pikiran orang-orang yang hidup di zaman sekarang. Teman-teman sekalian saya muliakan, Allah itu kalau ngasih nafkah itu nggak kayak gitu caranya. Allah itu kalau ngasih rejeki sama orang itu sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan apa yang harus dia laksanakan dari rejeki tersebut gitu. Kamu nggak usah takut memberi nafkah kepada siapapun. Kamu nggak usah takut mengeluarkan harta untuk mengurangi beban kehidupan orang lain. Jangankan keluarga kamu sendiri, orang lain aja kamu gak usah takut. Kenapa? Saya ingat ucapan guru saya Hubabah Maryam Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar almarhumah. Beliau pernah mengatakan, Halimah, jangan takut ngeluarin duit kamu nak buat orang lain. Kenapa gitu? Sebab Allah itu nak kalau ngelihat kamu mengeluarkan uang itu untuk orang-orang yang lain, Allah jadikan kamu sebagai tangan kepanjangan Allah memberi nafkah kepada orang lain, memberi rezeki kepada orang lain. Allah juga akan banyakin rezeki kamu gitu. Allahnya juga akan bikin, kalau memang dia pengeluarannya banyak teman-teman, Allah juga akan ngasih pemasukannya banyak gitu. Jadi kalau ada ayah nih ya, dia meninggalkan nafkah untuk keluarganya gitu, atau ada suami nggak ngasih nafkah kepada istrinya gitu, dia sebenarnya juga lagi nutupin jalur rezeki gitu, yang Allah SWT ngasih dia tuh ditutup-tutupin sama dia, yang akhirnya dia malah jadi nggak bisa ngasih rezeki buat istri dan anak-anaknya gitu kan. Itu kayak halusinasi menurut saya, kayak ilusi yang diciptakan oleh dirinya sendiri, dan tentu saja itu adalah bisikan iblis, bisikan setan teman-teman. Sebagaimana yang Allah SWT ceritakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya'idukumus syaiton ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu fadlah. Kata Allah Subhanahu wa taala, asyaiton ya'idukumul faqra. Setan itu nakut-nakutin kalian dengan kefakiran. Setan itu nakut-nakutin kalian dengan kefakiran. Nih kalau kamu kasih nih nanti buat ininya nggak ada. Nih kalau kamu ngasih nafkah buat anak-anak kamu yang ini, nanti buat anak-anak kamu yang ini nggak ada. Itu adalah ilusi yang dimasukkan setan ke dalam pikiran seseorang. Kata Allah Subhanahu wa taala, syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya, dan dia memerintahkan orang dengan keburukan-keburukan. Udah enggak usah kasih anak-anak kamu nafkah. Udah kamu tengkarin aja anak-anak kamu. Udah kamu jahatin aja mereka dan lain sebagainya. Gitu ya. Itu adalah niatnya setan gitu kepada manusia gitu. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Sementara Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk kalian ampunan darinya, menjanjikan kepada kalian fadl, karunia, rezeki,
kemuliaan, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi buat ayahnya nih, kamu dengan melalaikan nafkah buat keluargamu, kamu sama saja dengan kamu menutupi jalur rezeki yang Allah Subhanahu wa taala sebenarnya bisa berikan kepadamu dari arah yang bahkan tidak kamu sangka-sangka gitu. Kamu sedang merugikan diri kamu sendiri selain dari kamu merugikan anak-anak kamu dalam hal ini. Apalagi kalau kamu punya anak-anaknya yang masih kecil-kecil sehingga mereka tidak memiliki aliran rezeki kecuali lewat dirimu gitu kan. Itu seperti itu. Nah, akan tetapi buat anaknya nih, kalau kamu nanya kepada saya nih Irma, apa yang harus kamu lakukan gitu. Kalau misalnya ditagih nih Ustazah, malah terjadinya pertengkaran demi pertengkaran, apa dong yang harus saya lakukan? Irma, saran saya lebih baik gak usah tagih gitu. Dia gak lagi lupa kok dia tuh hanya lalai aja. Dia lalai, ya udah gitu. Daripada kamu tengkar, daripada kamu berantem karena ngingetin terus urusan nafkah dari ayah kamu itu, lebih baik kamu sibuk memperbaiki hubungan antara kamu dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pemberi rezeki gitu. Kamu hiduplah menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang solehah, dan juga kamu ajarkan saudara-saudara kamu untuk melakukan hal yang sama juga gitu. Allah janji kok, man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan selalu memberikan jalan keluar atas setiap permasalahannya dan akan memberi nafkah, akan memberi rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Nah, jadinya lebih baik kamu nyari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala aja daripada udahlah kamu minta, dikasihnya juga belum tentu sama bapak kamu, habis itu yang ada juga pertengkaran, kan enggak enak gitu. Enggak enak hatinya. Ya udah, lebih baik udah bismillah. Minta sama Allah Subhanahu wa taala aja dengan menjadi hambanya yang soleha. Bahkan kalau kamu kuat hati, minta sama Allah aja enggak usah gitu kan, urusan rezeki gitu. Terus gimana? Jadi aja hamba Allah yang soleha gitu. Mintanya sekalian yang gede. Apa tuh yang gede? Surga. Mintanya sekalian yang gede. Apa tuh yang gede? Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah gitu. Cinta kepada hamba-hambanya yang soleh-soleha, cinta kepada para wali-walinya Allah gitu kan. Ilmu yang manfaat, kenikmatan di saat sholat gitu. Hal-hal besar-besar aku minta pada Allah Subhanahu wa taala. Nanti urusan rezeki mah ikut tenang aja. Urusan rezeki mah Allah gak bakalan lupa. Masa gajah aja gak pernah sujud Allah bikin gemuk-gemuk? Teman-teman, masa kamu khawatir kamu udah jelas sujudnya misalnya, kamu jelas taatnya sama Allah Subhanahu wa taala, masa Allah mau lupa? Allah nggak akan lupa kepadamu ya. Jadi tenang aja. Udah, Allah Subhanahu wa taala insyaallah yang akan memberikan kepadamu rizki dari arah-arah yang tidak disangka-sangka gitu. Bahkan kitanya nggak pakai menghina-hina diri dengan meminta-minta kepada orang lain. Kalau kita mintanya sama Allah, kitanya jadi mulia. Insyaallah seperti itu ya. Bismillah. Assalamualaikum Ustazah. Pertanyaan yang keempat datang dari Ella _NF92. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya. Qadarullah saya menikah 9 tahun belum dikasih keturunan. Setiap lebaran pasti silaturahmi, dan setiap silaturahmi selalu saja ada kata-kata yang membuat hati nyesek, karena kata-kata yang keluar dari orang yang paling sepuh yang selalu menjadi tujuan tempat utama keluarga suami setiap lebaran. Sampai rasa-rasanya kayak gak mau lagi gitu diajak lebaran ke rumah beliau, karena untuk menjaga hati sendiri. Bagaimana caranya Ustazah agar tetap ikhlas, ridho, dan tetap datang untuk menghargai suami? Karena setiap pulang dari rumah beliau itu udah pasti bad mood, padahal momennya maaf-maafan. Iya, ini Ella ya. Kamu menikah 9 tahun belum dikasih anak, dan orang-orang kayak ngomongnya nggak enak gitu kan, kayak yang belum berhasil juga nih, atau belum ada anak juga nih, atau yang wah gimana nih, belum ada mainan nih di rumah, atau belum ada momongan nih di rumah, atau apalah ya kata-kata yang mungkin kamu jadinya kayak nggak enak gitu dengernya, atau yang belum ada anak, mandul ya kamu gitu. Dan ada kata-kata lain yang memang kadang-kadang orang ngomong begitu aja gitu. Kalau menurut saya gini nih Ella ya. Orang itu ngomong
kita nggak bisa nutup mulut orang, gitu kan. Tapi kamu punya telinga gitu kan, yang bisa kamu tutup. Atau ya susah juga dong Ustazah, masa saya mau pakai handset gitu dari omongan-omongan orang gitu kan. Enggak gitu. Enggak gitu ya Ella. Akan tetapi kamu bisa pilih kata-kata itu untuk mana yang kamu masukin ke dalam hati dan mana yang kamu bisa buang gitu. Hati kamu yang punya. Hati kamu yang bisa jaga gitu. Jadi kamu jangan ngarep orang semua jagain hati kamu gitu. Nggak gitu caranya hidup ini, Ella ataupun teman-teman semuanya dimanapun yang mendengarkan ucapan saya. Katanya Imam Asy-Syafi'i, semua orang punya mulut, gitu kan ya. Semua orang punya mulut dan semua orang juga punya telinga gitu. Jadi kamu yang bisa kamu pelajarin adalah, oh saya kalau ngomong kayak gitu ternyata nyakitin ya, berarti saya nggak mau ngomong kayak gitu sama orang. Itu aja sebatas yang bisa kamu pelajarin dari omongan gak enak yang orang lain sampaikan kepadamu gitu. Selebihnya hatimu punyamu. Kamu bisa pilih mana ucapan yang kamu mau masukin dalam hati, mana yang enggak. Kalau buat saya, orang yang ngomongnya nggak pakai hati, ngapain kita masukin ke hati? Adalah perbuatan bodoh menurut saya untuk memasukkan ucapan-ucapan orang yang mereka bahkan ngomongnya nggak pakai hati gitu. Orang ngomongnya basa-basi, orang ngomongnya cuman ngomong gitu aja, atau bahkan orang ngomongnya dari nafsunya dia gitu kan. Ketika dia marah dia kemudian ngomong, bukan dari hatinya dia gitu. Orang yang ngomongnya dari hati nggak usah dimasukin ke hati. Yang ngomongnya dari hati silahkan masukin ke hati. Contohnya sekarang saya ngomong dari hati saya, karena saya sayang kepadamu, karena saya sayang kepada semua umat Islam yang sekarang sedang mendengarkan saya. Kalian mulia, kalian dimuliakan Allah dengan iman, kalian dimuliakan Allah dengan Nabi Muhammad. Manusia paling indah itu, manusia yang namanya ada di tiang-tiang arsy Allah itu, manusia yang namanya ada di pintu-pintu surga itu adalah nabimu, yang waktu hidupnya selalu menengadahkan tangan untukmu, memohonkan doa dan ampunan bagimu. Kalau Nabi Muhammad yang ngomong, kamu harus masukin dalam hati. Kalau Allah SWT yang ngomong, kamu harus masukin dalam hati. Tapi selebihnya, yang lain-lain, yang gak punya cinta kepadamu, yang ngomongnya juga gak didasari dengan cinta, gak dari hatinya dia ngomong, ngapain kamu peduliin gitu. Lagian urusan anak, itu kan urusan Allah gitu. Saya sih terhadap apa yang Allah kasih sama saya yakin 100% dia memberikannya kepada saya karena cinta. Maka yang Allah kasih kepada saya dengan cinta, mau dia ngasih anak, mau dia gak ngasih anak, semuanya adalah karena cinta. Gak akan saya kalahkan dengan omongan orang-orang yang gak melakukannya karena cinta. Bahkan gak karena hati. Pakai hati aja enggak kok gitu. Itu tuh kayak basa-basi biasa aja. Orang belum kawin tanyain kapan kawin, orang belum punya anak tanyain kapan punya anak gitu kan. Padahal urusan anak, urusan kawin, sama halnya dengan urusan mati, itu adalah sesuatu hal yang adanya dalam genggaman Allah SWT. Adanya dalam genggaman Allah SWT. Jadi kamu juga gak usah pusing-pusing amat segitunya sih gitu. Kalau ada orang bilang, kok belum punya anak? Ya tinggal bilang aja, iya nih belum dikasih, doain tante. Iya nih belum dikasih, doain mbah, gitu aja. Gitu kan, doain nek, doain kek, gitu udah gitu aja teman-teman. Kita bisa apa juga mau urusan punya anak, gak punya anak. Satu hal yang kamu harus tahu bahwa belum punya anak itu juga dari Allah SWT. Sebagaimana orang punya anak juga dari Allah SWT. Semuanya dari Allah SWT gitu. Yang sudah memberikan kepadamu ada begitu banyak kebaikan-kebaikan. Jadi yuk Ella, udah lupakan ucapan orang-orang itu, gak usah kamu masukin ke dalam hati. Itu adalah hal-hal yang remeh-remeh banget gitu. Yang kamu perlu masukin dalam hati adalah hal-hal indah yang Allah SWT berikan kepadamu selama ini gitu. Gak usah sampai dengan musingin sama, aduh gak usah silaturahmi. Ya kamu kehilangan banyak kebaikan gitu. Jadilah seperti lautan gitu kan, dilemparin apaan aja, bahkan sampah-sampah, bahkan mayat, bahkan apapun aja dilemparin kepada lautan gitu. Lautan malah justru
menghadiahi orang dengan mutiara, dengan ikan, atau sekurangnya dengan pemandangan indah saat kamu berdiri di tepian pantai saat senja. Cakep kan? Jadilah kayak begitu gitu. Jadilah kayak lautan, teman-teman sekalian. Orang bisa ngomong apa aja sama kamu, tapi kamu akan selalu menghadiahi orang lain dengan hal-hal yang indah, sebab kamu sudah terlalu banyak mendapatkan keindahan dari Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Gitu ya. Insyaallah ya. Mudah-mudahan bisa diamalkan. Nah, kemudian nih pertanyaan yang berikutnya datang dari Nita Konita. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya. Saya adalah seorang ibu. Saya senang sekali jika ibu saya berkunjung ke rumah saya. Akan tetapi ibu saya sering menghilangkan kebiasaan yang sudah saya terapkan kepada anak-anak saya. Contohnya, nggak main HP atau matikan TV ketika kita sedang sholat. Contoh, ketika kita sedang sholat berjamaah, ibu saya menyuruh anak saya lihat TV, di mana tempat sholat dan ruang TV bersebelahan. Katanya biar nggak ganggu, padahal saya sudah membiasakan mereka untuk ikut sholat bersama kami. Akhirnya saya kerepotan setelah ibu saya pulang, karena selama ibu saya di rumah saya, anak-anak pada main HP terus. Gimana saya harus menanggapi sikap ibu saya ya Ustazah? Karena setiap kali saya menjelaskan dengan pelan kepada ibu saya meninggikan nada bicaranya. Makasih Ustazah, semoga Allah dan Rasulnya selalu menyayangi Ustazah. Semoga banyak di antara kita yang mempunyai pertanyaan yang sama. Iya, ini memang banyak jadi masalah parenting ya, antara dua generasi nih ya, antara nenek sama orang tua, antara grandma dengan mama gitu kan, antara nenek sama ibu gitu ya. Karena memang kalau ibu sama ayah nih generasi pertama ya, itu biasanya mendidik sama menyayanginya itu imbang gitu, sementara atau bahkan mendidiknya lebih besar gitu ya daripada menyayanginya gitu, daripada ekspresi menyayanginya. Padahal yang namanya mendidik itu kan juga bagian dari menyayangi, tapi caranya itu kan dengan mendidik lebih banyak daripada mengekspresikan sayang. Sementara kalau nenek itu biasanya udah lebih dewasa dan juga lebih tentu saja lebih tua ya. Nenek pastinya lebih tua daripada ibunya kan. Gitu. Cuman nenek ini biasanya mengekspresikan sayangnya itu lebih besar daripada mengekspresikan pendidikannya gitu. Mungkin juga karena beda generasi, beda cara menunjukkan kasih sayang juga, sama rahmatnya emang beda aja sih gitu. Karena saya juga punya cucu dari ponakan ya, cucu dari keponakan saya udah punya anak gitu, jatuhnya kan saya sebagai neneknya gitu. Emang beda tuh sayang ke ponakan sama sayang ke cucu ponakan gitu ya. Apalagi tentu saja kepada antara ke anak sama ke cucu itu emang beda gitu bentuk ekspresinya gitu. Jadi menurut saya nih masalahnya bukan sama rasa sayang sama pendidikannya sih yang harus diseimbangkan gitu, bukan gitu. Saya rasa sih lebih kepada komunikasinya aja dibenerin gitu. Komunikasi ke nenek sama komunikasi ke anak-anak gitu. Jadi anak-anak itu mesti kita bilangin gitu kan. Karena kadang-kadang nih anak-anak nih kalau ada neneknya sekalian gitu, dia jadi kayak mau membantah orang tuanya, nggak berani. Jadi kalau ada neneknya itu jadi kayak sarana dia nggak sih buat jadi caranya untuk dapetin kebebasan gitu, yang selama ini mereka nggak dapetin dari mamahnya gitu. Nah itu yang bisa silahkan dikomunikasikan, silahkan didiskusikan dengan anak-anak. Misalnya kayak gini nih, nanti kalau ada nenek tetap sholat berjamaah ya. Nanti kalau ada nenek dan kamu bisa sholat berjamaah, nanti mama akan kasih apa, misalnya hadiah atau apa, atau uang atau apa gitu kan. Tapi kalian nggak usah cerita-cerita sama nenek nih. Pokoknya nanti kalau ada nenek, kamu bisa tetap sholat berjamaah gitu kan. Nanti akan mama tambahin bonusnya, misalnya kayak gitu loh. Jadi anak-anak ini udah paham kalau ada neneknya, mereka akan tetap akan mengerjakan salat berjamaah gitu kan, dengan tanpa mengganggu, dengan tanpa bikin kehebohan atau bikin suara bising dan kegaduhan gitu. Nah itu seperti itu teman-teman, silahkan diskusikan gitu sama anak-anak, diskusikan seperti itu. Kemudian sama nenek juga bilangin gitu,
"Mah, saya tuh seneng banget loh mah kalau mama datang ke rumah," gitu. Anak-anak juga pada seneng banget kalau mama datang ke rumah gitu kan. Tapi mah mama selama ini tuh saya susah banget nih ngajarin anak-anak buat sholat nih. Gimana sih mah caranya mah? Mama waktu ngajarin saya sholat dulu gimana mah caranya mah? Gitu kan. Nah itu kan mungkin dengan cara seperti itu komunikasi yang baik antara kita sama orang tua kita gitu kan. Sehingga akhirnya nanti mama tolong bantuin ya mah. Nanti kalau mama di rumah tuh mah anak-anak ajakin buat sholat mah gitu. Susah nih mah ngajarin anak-anak buat sholat mah gitu. Dengan bahasa yang baik, dengan bahasa yang tidak menggurui, kamu akan bisa menjadikan orang tua kamu sebagai partner kamu untuk mengajak kebaikan juga gitu. Jadi seperti itu. Apa-apa itu masalahnya letaknya ada pada komunikasi, teman-teman saudaraku sekalian. Kata Nabi Muhammad alaihi wasallam, kalimin nas ala gadri ukulihim, bicaralah sama setiap orang seukuran dengan cara berpikir mereka gitu. Jadi kamu kalau datang kepada orang tua, datang kepada ibu kamu, bicaralah sebagai anak gitu, yang minta nasihat, minta arahan begitu kan, minta doa, minta bimbingan, tunjukkan kasih sayang seperti itu gitu. Dan kalau kamu bicara sama anak-anak, nah itu kamu juga harus bicara sebagai bicara antara kamu sama mereka gitu, antara kamu sama anak-anak kamu tentang apa yang mereka inginkan, apa yang mereka harapkan gitu. Nah itu dengan cara komunikasi yang seperti itu, saya rasa semuanya akan menjadi baik-baik aja ya, gitu ya. Jadi untuk nita konita gitu kan, itu yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki komunikasi antara anak kamu dan komunikasi dengan dengan ibu kamu tersebut gitu. Kemudian ada pertanyaan terakhir, ini yang akan saya sampaikan dengan singkat aja ya, karena waktu yang akan memisahkan kita. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya, apakah ada amalan untuk saya yang fisiknya sakit supaya selalu kuat dan ringan dan dalam mengerjakan ibadah? Saya suka sedih Ustazah ketika sholat, sering merasakan kesakitan. Saya ridho Ustazah, saya ridho tidak bisa mengerjakan pekerjaan yang lain lagi. Saya selalu doa supaya kuat dalam ibadah, tapi rasa sakit itu selalu datang. Ustazah, beri saya atau teman-teman di luar sana yang fisiknya tidak sempurna kata-kata semangat supaya selalu kuat dalam menjalankan sisa usia ini. Iya, buat NF Noraan ya, NF Nora _an. Nora, kamu dikasih sakit itu juga dari Allah Subhanahu wa taala. Kamu gak bisa sholat sempurna atau kamu gak bisa sholat panjang karena kamu sedang dalam keadaan sakit tersebut. Itu ada nilai pahala yang sangat luar biasa besarnya ketika kamu menjalani ini dengan keadaan apapun di mana kamu menempatkan Allah Subhanahu wa taala, ridhomu dengan keputusan Allah dan rasa cintamu kepada Allah meski diberikan rasa sakit yang sangat pedih sekalipun, kamu bisa mendapati Allah dengan sakitmu tersebut. Kamu bisa mendapati rahmatnya Allah dengan sakit kamu tersebut. Kamu bisa mendapatkan karunia-karunia besar dengan sakit kamu tersebut. Jangan pernah lewatkan kesempatan ini. Doa kamu mustajab karena sakit kamu tersebut itu, dan surga sedang dipersiapkan untukmu dengan sakitmu itu. Selebihnya ibadah lakukan yang sebisa kamu bisa lakukan dari ibadah tersebut gitu kan. Apa yang kamu bisa masih bisa lakukanlah. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kalian hadiah-hadiah yang luar biasa sesudah perih kamu ini, sesudah sakit kamu ini insyaallah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Semoga bermanfaat. Ila hadratin Nabi. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ketemu lagi insyaallah di kajian yang akan datang, yaitu setiap hari Senin dan Kamis jam 4 sampai dengan jam 5 sore. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم.